Cobalah dan Anda akan lihat. Xiao Yuer dengan mudah melepaskan semua esensi yang telah dia kumpulkan, menggabungkannya ke dalam harta karun tersebut. Pada saat itu, wajahnya menunjukkan ketegangan yang terlihat jelas. Lagi pula, ini satu-satunya cara yang dia ketahui untuk menyelamatkan keluarganya. Untungnya, sumber aslinya berhasil diintegrasikan. Selain itu, harta karun itu tampaknya terikat pada dunia laut abadi, tempat klan ikan laut abadi dan rakyatnya tinggal. Ia langsung melepaskan kekuatan aneh dan menyatu ke dalam dunia laut abadi. Kekuatan itu sangat istimewa, Chu Feng tidak bisa menembusnya. Namun dengan masuknya kekuatan itu, kekuatan tersebut langsung mengarah ke anggota klan ikan laut abadi. Chu Feng dapat merasakan bahwa aura menyeramkan yang terpancar dari anggota klan ikan laut abadi memang telah melemah secara signifikan. Para anggota klan, yang sebelumnya membeku dan tenggelam dalam keadaan kultivasi, kini sepenuhnya asyik dengan praktik mereka. Ekspresi mereka sedikit rileks. Ikan, apa rencanamu selanjutnya? Tanya Chu Feng. Kakak, sumber ini belum cukup, saya masih perlu mengumpulkan lebih banyak sumber. Tapi aku tidak akan membunuh orang-orang yang tidak bersalah secara sembarangan. Jadi, aku berencana menunggu seseorang bertindak melawaniku sebelum membunuh mereka. Aku ingin pergi ke Sungai Surgawi Tujuh Alam. Arti dari ikan kecil cukup jelas. Entah itu hubungan antara Xiao Yue dan Chu Feng, atau perubahan aneh di Laut Abadi dan Sungai Surgawi. Klan ikan Laut Abadi telah dimasukkan ke dalam daftar khusus Istana Suci Tujuh Alam. Selama Xiao Yuer muncul dan menarik perhatian para petinggi Istana Suci Tujuh Alam, mereka pasti akan mengambil tindakan terhadapnya. Saat itu, Xiao Yue mampu membunuh mereka tanpa rasa khawatir sedikit pun. Kalau begitu, mari kita bepergian bersama, kata Chu Feng. Kakak, tunggu sebentar. Aku tahu kau sangat baik padaku. Bahkan jika kau mengabaikanku, kau tetap menganggap adikku yang konyol ini sebagai teman. Tapi biar saya tangani sendiri, ya, kata ikan kecil. Chu Feng bisa merasakan bahwa Xiao Yuer tidak ingin dia membantu, tetapi takut melibatkan dirinya. Dibandingkan dengannya, tentu saja. Chu Feng adalah duri dalam daging bagi Istana Suci Tujuh Alam. Sangat berbahaya bagi Chu Feng untuk memasuki Sungai Surgawi Tujuh Alam. Ikan, bukan berarti aku membantumu, tapi memang awalnya aku berencana pergi ke Sungai Tujuh Alam. Kau telah bercocok tanam di sini selama ini, jadi kau tidak menyadari perubahan yang telah terjadi di zaman para dewa. Kata Chu Feng, apakah zaman para dewa telah berubah lagi? Tanya ikan kecil. Lihat sendiri, kata Chu Feng. Xiao Yue segera menggunakan kemampuan pengamatannya untuk melihat era dewa saat ini. Melihat perubahan di zaman para dewa, wajah kecilnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia secara alami memperhatikan dua bola kekuatan di telapak tangan God Era. Kakak, mungkinkah itu kekuatan zaman para dewa? Ikan kecil bertanya. Sulit untuk mengatakannya, tetapi ini jelas merupakan peluang yang signifikan. Dan pada awalnya ada tiga kelompok kekuatan itu. Salah satu dari mereka telah memasuki Sungai Surgawi Tujuh Alam. Kata Chu Feng. Jadi, kakak, kau mau pergi dan melihat kesempatan seperti apa itu? Ikan kecil bertanya. Ya, baik saya maupun kedua senior itu, mereka juga akan ikut, kata Chu Feng. Oh sayang, kakak, kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Maafkan aku karena telah menghalangimu. Ikan itu cemberut, tampak agak merasa bersalah. Lagi pula, menurut pandangannya, masalah yang menyangkut klan ikan Laut Abadi, dan iblis berambut emas itu adalah sebenarnya, kamu bisa memberi tahu Chu Feng saat dalam perjalanan. Tidak apa-apa, toh kita tidak akan bepergian terlalu lambat. Ayo pergi. Chu Feng berkata dengan acuh tak acuh. Ikan kecil mengangguk dengan penuh semangat. Gambar. Jelas terlihat bahwa dia sebenarnya cukup senang Chu Feng bepergian bersamanya. Maka Chu Feng dan yang lainnya segera berangkat. Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri juga cukup bijaksana dan tidak menanyakan apa yang terjadi pada klan ikan Laut Abadi. Namun dengan rasa ingin tahu yang masih ada, dia bertanya, Ikan, apakah Dewa Langit peringkat kelima adalah batas kemampuanmu? Senior, saat ini saya berada di peringkat kelima Dewa Surgawi,
dan itu adalah batas kemampuan saya. Namun kekuatan tempurku tidak lemah. Aku juga seorang dewa langit tingkat 5. Bahkan jika 10 atau 8 dari mereka datang, aku tidak takut. Ikan kecil melambaikan tinju kecilnya dan berkata, meskipun dia sudah dewasa, dia bertingkah seperti anak kecil. Mereka unik dan sangat menggemaskan. Luar biasa, sungguh luar biasa. Dengan kehadiranmu di sini, kita bisa menjelajahi sungai 7 alam dengan tenang. Meskipun aku tahu aku akan dilampaui oleh kalian para junior, aku tidak menyangka hari ini akan datang secepat ini. Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri itu penuh pujian, lalu menepuk bahu Chu Feng. Chu Feng, kau juga perlu bekerja lebih keras. Begitu kau mencapai level Dewa Surgawi, aku akan punya seseorang untuk diandalkan. Aku akan berusaha sebaik mungkin, kata Chu Feng sambil tersenyum. Ikan kecil juga berkata sambil tersenyum. Oh, Pak Tua, ikan juga bisa menjadi penopang Anda. Ya, ikan itu juga merupakan penopang saya, jadi saya akan memiliki 2 penopang. Di dunia bela diri ini, aku bisa melakukan apapun yang aku mau sekarang. Inilah yang dikatakan oleh Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Chu Feng menghela napas lega sambil memandang ikan yang tersenyum itu. Chu Feng awalnya khawatir bahwa keselamatan seluruh klan bergantung pada pundak Xiao Yuer, yang akan memberikan tekanan besar padanya. Namun, ia bisa merasakan bahwa senyum ikan itu bukan senyum yang dipaksakan, melainkan alami. Ini menunjukkan bahwa Xiao Yuer sebenarnya cukup kuat dari dalam. Meskipun tugasnya tidak mudah, itu tidak membuatnya kewalahan. Saat Chu Feng dan kelompoknya menuju ke Sungai Surgawi 7 Alam, Jie Tianran dan yang lainnya telah kembali ke Sungai Surgawi 7 Alam. Jie Tianran menugaskan para ahli terbaik yang bepergian bersamanya ke berbagai tempat di Sungai Tianhe. Dia sendiri langsung kembali ke Istana Suci 7 Alam. Karena salah satu aliran kekuatan terkuat mengalir langsung ke kedalaman Istana Suci 7 Alam. Namun begitu kembali ke Istana Suci 7 Alam, Jie Tianran mendengar kabar yang tak terduga. Apa? Nianxing kembali. Jie Tianran menatap tetua yang menyampaikan berita itu dengan terkejut. Melaporkan kepada Tuan, Nyonya Nianxing baru saja kembali dan telah menginstruksikan saya untuk menunggu lagi. Jika Anda kembali, dia akan mengizinkan Anda untuk menemuinya. Itulah yang dikatakan oleh tetua. Oh. Mendengar itu, tatapan Jie Tianran sedikit berubah. Jie Nianxing adalah nenek dari pihak ibu Chu Feng. Nama kedua putri Jie Tianian dan Jie Ranxing diambil dari nama Jie Tianran dan Jie Nianxing. Sebelumnya, nenek dari pihak ibu Chu Feng selalu berada di tempat di mana keajaiban diwariskan. Kemudian, Jie Tianran mendengar bahwa sesuatu telah terjadi di lokasi warisan ilahi tersebut. Tidak mungkin untuk masuk. Setelah mendengar hal ini, Jie Tianran bahkan pergi ke lokasi warisan ilahi tersebut untuk menyelidikinya. Setelah diselidiki, ternyata memang tidak mungkin untuk masuk. Untungnya, meskipun situs warisan ilahi tersebut tidak dapat dimasuki. Namun, mereka yang sudah berada di dalam dapat keluar. Oleh karena itu, Jie Tianran juga mempelajari beberapa informasi penting. Itulah lahan pertanian dari situs warisan ilahi, yang telah dibuka. Nenek dari pihak ibu Chu Feng sedang berlatih di dalamnya. Namun, yang tidak diketahui Jie Tianran adalah bahwa alasan tempat kultivasi itu dibuka adalah karena Chu Feng. Berkat Chu Feng lah lahan kultivasi itu dibuka agar bisa digunakan oleh nenek Chu Feng. Namun, Jie Tianran tahu bahwa tempat kultivasi di situs warisan relik ilahi itu luar biasa. Dengan kembalinya nenek Chu Feng, dia pasti akan menuai hasil yang besar. Di mana dia? Jie Tianran bertanya lagi. Melapor kepada penguasa prefektur, Tuan Nianxing berada di Lembah Asura. Tetua itu menjawab, Lembah Sura. Mendengar itu, Jie Tianran sedikit mengerutkan kening. Namun kemudian dia tertawa, meskipun senyumnya agak aneh. Dengan lambaian lengan bajunya, dia terbang menuju dasar Lembah Asura yang terletak jauh di dalam Istana Suci 7 Alam.